A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma damatin ni'matu lillah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Yusuf Ibrahim akan berbincang, akan berbagi informasi berkenaan dengan salah satu tokoh penting yang ada di dalam sejarah Islam, yang lebih khususnya beliau ini hidup di zaman dinasti Umayyah kedua di Andalusia, yang mana beliau adalah tokoh yang sangat menginspirasi umat Islam di zaman lalu dan juga menjadi salah satu tokoh dari sekian banyak tokoh Islam yang kontribusi keilmuannya dirasakan juga oleh bangsa Barat, dan hari ini namanya pun masih masyhur terdengar di Barat. Baik, insya Allah tokoh yang akan kita kaji atau kita kenalkan pada kesempatan kali ini adalah seorang tokoh yang memiliki banyak sekali keahlian dan kepakaran, yang mana nanti kita akan coba membahas sedikit demi sedikit dan akan melihat bagaimana kiprah tokoh ini, khususnya nanti kita akan kaitkan juga dengan konsep ataupun kontribusi pendidikan yang telah diberikan oleh beliau untuk generasi-generasi Islam setelah peninggalan beliau. Baik, tokoh yang kita maksudkan di sini adalah Ibnu Rushdi. Yang mana Ibnu Rushdi ini adalah tokoh yang kita mungkin masyhur terkenal di Indonesia khususnya, atau mungkin di bangsa Arab pada umumnya, itu adalah tokoh filosof Muslim yang terkenal namanya, kemudian juga seorang ahli dokter bedah yang juga masyhur, kemudian nanti diberi nama Averroes oleh orang-orang Barat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubah Al-Andalusi, atau yang sering nanti kita sebut dengan istilah Ibnu Rushdi Al-Hafiz, atau nama lain atau latinnya adalah Averroes, ya, adalah seorang ilmuwan Islam di masa-masa kejayaan Islam yang ada di Cordoba, Spanyol. Nah, seorang Ibnu Rushdi Al-Hafiz itu adalah seorang ahli dalam ilmu jurisprudensi atau fikih, kemudian juga astronomi, filsafat, kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Ini tercermin, ya, keahlian-keahlian beliau ini tercermin dari banyaknya kitab-kitab yang telah beliau tuliskan. Dalam catatan sejarah dikatakan memiliki hampir lebih dari 70 karya tulis. Namun yang sampai kepada kita hanya beberapa saja. Nah, Ibnu Rushdi, atau kita kenal dengan istilah Ibnu Rushdi Al-Hafiz, kenapa disebut Al-Hafiz? Untuk membedakan antara Ibnu Rushdi yang sedang kita bahas saat ini dengan Ibnu Rushdi kakeknya. Jadi kakeknya juga diberi nama Ibnu Rushdi, ya. Tapi untuk membedakan antara keduanya, kemudian Ibnu Rushdi yang sedang kita bahas hari ini, yang akan menjadi tokoh sentral kita, itu ditambah atau diberi gelar lain, yaitu Al-Hafiz. Baik, Ibnu Rushdi Al-Hafiz ini selain lahir dan besar di lingkungan para pencinta ilmu, ya, jadi Ibnu Rushdi ini lahirnya di keluarga yang memang mencintai ilmu. Ayah dan kakeknya adalah seorang ahli fikih dan pernah menjadi hakim dan juga imam masjid di Cordoba. Nah, beliau bersama dengan ulama-ulama yang sekorn dengan beliau seperti Ibnu Haytham dan seterusnya, itu banyak memberikan kontribusi keilmuan yang luar biasa kepada umat Islam, dan lebih khusus lagi memberikan inovasi kemajuan untuk masyarakat Barat yang saat itu baru beralih dari zaman Dark Age menuju ke Renaissance atau masa kebangkitan. Nah, beliau, ya, nama lengkapnya tadi adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushdi Al-Qurtubi Al-Andalusi. Beliau ini lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi, yang nanti di masyarakat Barat dikenal dengan panggilan Averroes. Nah, ayahnya adalah Abu Qasim Ahmad bin Muhammad, seorang ahli fikih sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, dan juga seorang hakim ternama di Cordoba. Sedangkan kakeknya adalah sama Ibnu Rushdi, ya, disebutnya Al-Faqih lantaran memang beliau ahli dalam fikih bermazhab Maliki, pernah menjadi imam agung juga di Cordoba dan hakim agung di sana dalam beberapa waktu. Nah, kemudian Ibnu Rushdi Al-Hafiz ini tadi sudah kita katakan juga memiliki banyak sekali buku, ya, ataupun peninggalan-peninggalan tertulis sekitar 70 buku lebih, ya. Ada yang mengatakan 78 buku, ya,
yang membidangi banyak sekali aspek. Yang pertama mungkin fikih, ya, kemudian ada filsafat, ada astronomi, ada matematika, kedokteran, dan lain sebagainya. Namun sayangnya yang sampai kepada kita hanya beberapa saja, lantaran pada saat itu khususnya di masa akhir umat Islam ada di Andalusia, banyak sekali perpustakaan maupun peninggalan-peninggalan umat Islam yang dibakar dan sebagian lagi dibawa oleh para ilmuwan-ilmuwan barat ke negara mereka masing-masing untuk diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Yang mana kita tahu asal muasal keilmuan itu sendiri, khususnya ilmuwan yang menjadi corong kebangkitan umat Islam atau masa keemasan di Andalusia, itu menerjemahkan banyak sekali serapan-serapan ilmu pengetahuan yang ada di luar benua Islam. Salah satunya adalah filsafat di Yunani, kemudian di Persia, ada juga India dan Mesir khususnya, itu semua dikumpulkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dikembangkan. Nah, ketika nanti masa Andalusia hancur, ya, buku-buku tersebut dibawa oleh orang-orang Barat sebagian, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Latin dan untuk mereka kembangkan dan menjadi salah satu fondasi penting dalam kebangkitan masyarakat Barat hingga hari ini. Kemudian beliau Ibnu Rushdi Al-Hafiz dimakamkan di Cordoba pada tahun 595 Masehi atau kurang lebih umurnya sekitar 70-an tahun, tergantung ukuran Hijriah ataupun Masehi. Nah, berikutnya Ibnu Rushdi ini memiliki karakteristik, ya. Karakteristiknya adalah seorang tokoh yang sangat dekat dengan ilmu dan juga tidak pernah lepas dari pengetahuan, kecuali hanya 2 malam saja. Jadi Ibnu Rushdi punya kebiasaan setiap malam itu beliau belajar, mengkaji banyak sekali keilmuan. Kemudian alpa 2 waktu. Yang waktu pertama adalah waktu ketika ayahnya wafat, dan yang kedua adalah ketika malam pertama beliau menikah. Nah, itu adalah karakteristik beliau, saking cintanya dan memang lingkup keluarganya juga adalah orang-orang yang berilmu, maka karakteristik itu pun menempel dalam dirinya, dalam sanubarinya terbawa, dan sampai sekarang kita sudah masyhur dengan istilah Ibnu Rushdi, ya, karena memang kiprahnya dalam keilmuan umat Islam di masa-masa keemasan Islam. Nah, kemudian secara keahlian dan kepakaran, sebagaimana tadi kita bahas bahwa Ibnu Rushdi itu adalah ulama yang ilmuwan dan ilmuwan yang ulama. Nah, begitu mungkin istilahnya. Yang mana beliau selain beliau ahli dalam bidang fikih, beliau juga ahli dalam bidang teologi atau ilmu kalam bahasa sekarang begitu, ya, yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan keyakinan umat Islam. Selain itu juga beliau ahli dalam hitung-hitungan, baik itu matematika, astronomi, kemudian juga ahli dalam ilmu kedokteran, khususnya dalam pembedahan yang berhubungan dengan bagian otak atau kepala, atau dimag dalam bahasa Arabnya. Dan yang paling masyhur di lidah-lidah kita dan di buku-buku kita, beliau ahli dalam filsafat. Menariknya, beliau Ibnu Rushdi Al-Hafiz ini mendapatkan gelar Mu'allim Ats-Tsani. Mu'allim Ats-Tsani ini kalau dalam terjemahan Indonesianya adalah guru kedua, yang mana gelar ini beliau dapatkan ketika berhasil menerjemahkan karya-karya kumpulan dari Aristoteles, ya, dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, dan beliau memberikan komentar, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksudkan oleh Aristoteles dalam bahasa Arab, yang mana itu kemudian mudah difahami oleh orang-orang sezamannya dengan kecerdasan-kecerdasan tertentu. Nah, kemudian karena kehebatan inilah, ya, kehebatan Ibnu Rushdi menerjemahkan, kemudian menjelaskan, menjabarkan, memberikan komentar, bahkan juga mengkritik, beliau kemudian digelari sebagai Mu'allim Ats-Tsani atau pengajar kedua, guru kedua. Dan ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa, di mana pada zaman itu tidak ada satu orang pun yang berhasil menerjemahkan dalam tanda kutip maksud dari filsafat-filsafat karya Aristoteles, kecuali semuanya melalui jalur Ibnu Rushdi. Termasuk juga nanti Roger Bacon, dan seterusnya di abad pertengahan, itu semua terinspirasi dari Ibnu Rushdi dan juga Ibnu Abi Haytham. Baik, itu adalah kepakaran dan keahliannya. Kemudian secara gagasan pendidikan, nah ini yang menarik, ya, bahwa beliau ini sempat bersitegang dengan Imam Al-Ghazali, Hijatul Islam Imam Al-Ghazali, berkenaan dengan keterhubungan antara agama dan filsafat. Yang mana Al-Ghazali ini membuat kesimpulan bahwa filsafat itu tidak bisa sejalan dengan agama, karena memang fenomena pada zaman beliau itu filsafat dijadikan alat justru untuk menghancurkan Islam. Tapi kemudian Ibnu Rushdi membantah statement tersebut dengan mengatakan bahwa agama dan juga filsafat itu tidak mungkin bertentangan. Kenapa? Karena agama bersandarkan wahyu, dan wahyu itu dari Allah. Kemudian
filsafat itu bersandarkan akal, yang mana akal juga berasal dari Allah. Maka tidak mungkin ciptaan Allah itu kemudian dia saling bertolak belakang, saling bertentangan. Maka Ibnu Rushdi kemudian merumuskan mencari konsep bagaimana menghubungkan di antara dua nikmat yang telah Allah berikan kepada setiap manusia ini. Nah, kemudian dituangkanlah secara eksplisit ya, meskipun tidak terlalu jelas dalam buku-buku beliau, tapi beliau kemudian menghubungkan keterhubungan antara agama dan filsafat, sehingga nanti level atau gagasan pendidikannya menjadi lebih dalam dan detail. Nah, Ibnu Rushdi beranggapan bahwa tujuan pendidikan itu adalah meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan yang sejati. Kemudian kurikulum yang digunakan adalah syariat. Nah, ini kemudian menjadi ukuran yang penting, menghubungkan antara agama yang identik sekali dengan syariat, kemudian dihubungkan dengan filsafat yang kaitannya dengan akal ya, atau rasio. Nah, kemudian komponen alatnya tadi adalah akliyah atau filsafat itu sendiri, akal atau rasionalitas. Yang kedua adalah dalil ya, dari agama, Al-Quran dan hadis, atau kita sebut dengan istilah nakliyah. Dan impact-nya adalah seorang muslim memiliki pengetahuan agama yang baik, memiliki kesehatan rasio yang juga bersih, dan itu nanti akan tercermin dari kepribadiannya yang luhur. Ya. Baik, itu adalah gagasan yang pertama. Berikutnya adalah Ibnu Rushdi kemudian mengatakan bahwa apabila seorang muslim yang dia paham dengan agama, kemudian menggabungkannya dengan filsafat, maka pemahamannya terkait dengan syariat itu menjadi lebih dalam, sebagaimana tadi sudah kita singgung. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seorang yang mempelajari syariat, maka yang akan dibahas adalah bagaimana menerapkan atau menilai suatu aktivitas dengan hukum kacamata Islam atau world view of Islam. Tapi bagi orang yang kemudian menempelkan filsafat akalnya di situ, ya kemudian disisipkan dengan perenungan yang dalam, maka orang akan atau seorang muslim akan menilai bahwa syariat itu ya selain tadi berhubungan dengan hablum minan nas, berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, itu juga nanti akan menuntun kepada kesadaran bahwa apa yang dirancang dalam syariat Islam itu disusun oleh pencipta maujudat atau pencipta keteradaan atau eksistensi. Siapa dia? Yaitu Allah. Maka ketika seseorang yang dia mempelajari atau mendalami, mempraktekkan hukum Islam dengan kesadaran filsafat yang kuat bahwa itu adalah bersumber dari Allah, maka level pelaksanaan dan kesadaran untuk melakukan ajaran-ajaran syariat menjadi berlipat dengan kesadaran. Sehingga nanti tidak sekedar terpaksa kita melakukan syariat, tapi juga disertai dengan kesadaran dan keikhlasan untuk melaksanakan syariat tersebut, karena apa yang sudah Allah tetapkan itu ternyata baik untuk kita. Dan ini juga sangat menguatkan dasar-dasar keyakinan, khususnya adalah ilmu akidah. Nah, itulah kemudian nanti bisa disebut sebagai filsafat ilmu hukum Islam. Jadi akan berkaitan sekali dengan agama dan juga filsafat. Nanti levelnya akan naik. Nah, kemudian gambaran konsep yang kemudian dikembangkan dalam pendidikan oleh Ibnu Rushdi adalah konsep tasawur dan juga tasdik. Bagi teman-teman yang pernah mengkaji ilmu mantik ya khususnya, maka akan sangat masyhur sekali dengan dua istilah ini. Oleh Ibnu Rushdi, tasawur diartikan sebagai konsep atau sebuah teori. Kemudian tasdik disebutkan sebagai pembuktian atau verifikasi, di mana kedua hal ini harus sinkron ya, harus dilakukan. Sebab kalau hanya teori tanpa praktek, maka seperti ilmu tanpa amal. Ya, tapi kalau praktek tasdik ya atau verifikasi tapi tanpa berlandaskan teori, itu seperti amal tanpa ilmu. Akhirnya pincang, akhirnya buta, tidak lengkap. Maka kemudian dua hal tersebut disatukan, digabungkan untuk mendapatkan sebuah intisari pemahaman dan juga amal yang didasari oleh pemahaman yang benar. Maka nanti tahapnya menjadi yang pertama adalah menyusun teori, ya, disesuaikan dengan pemahaman siswa, kemudian diverifikasi kebenaran teori tersebut, kemudian dibiasakan secara praktis setelah diverifikasi, ya, sehingga nanti dengan sendirinya tertanam dalam diri kesadaran terkait dengan pemahaman dan juga bagaimana cara ataupun beraktivitas dengan pemahaman tersebut. Nah, berikutnya, ini metode yang dipakai sebelum kemudian tadi antara agama dan filsafat itu dikonsepkan sebagai konsep pendidikan. Ibnu Rushdi membagi terlebih dahulu murid-muridnya. Nah, ini mungkin yang jarang dilakukan oleh kita selaku pendidik ya. Jadi semuanya kita terima begitu, dalam artian murid-murid siswa kita terima semua satu kelas tanpa mengidentifikasi kemampuan masing-masing. Di sini Ibnu Rushdi kemudian membagi menjadi tiga, yaitu al-khitab atau retorik, yang mana
dominannya adalah perasaan, ya, bukan menggunakan akal. Kemudian dialektik yang sifatnya adalah dialog, sudah mulai berpengetahuan dan mulai berbantah-bantahan, mulai berpendapat. Dan yang terakhir adalah al-burhan, atau yang memang sudah disandarkan kepada analogi-analogi yang jelas dan mendalam dengan metode yaitu halakoh. Baik, relevansinya ya sangat-sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rushdi berkaitan dengan prinsip pendidikan, bahwa agama dan filsafat tidak perlu dipertentangkan, bahkan bisa bersamaan, sebab dahulu satu konsep tersebut, keterhubungan antara filsafat dan juga agama, itu bisa melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, ya. Seperti tadi Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, kita anggap demikian, Ibnu Haytham, Abbas bin Firnas, dan seterusnya. Tokoh-tokoh itu menjadi ahli dalam agamanya, tetapi juga ahli dalam bidang yang umum, yang eksak, yang vokasi. Sehingga nanti umat Islam tidak lagi mendengar istilah sekularisasi ilmu ataupun dikotomi ilmu antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Dan ini akan menjadi sebuah kontribusi yang luar biasa, dan barangkali ini adalah salah satu puzzle yang kita butuhkan untuk kemudian bisa mencapai kejayaan kita lagi umat Islam, yaitu dengan penggabungan antara keilmuan agama dan juga keilmuan dunia dengan tujuan-tujuan yang mulia seperti tadi yang dikatakan Ibnu Rushdi, yaitu dengan tujuan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Untuk itu, relevansi konsep pendidikan Ibnu Rushdi menjadi sangat-sangat relevan, bahkan mungkin ditunggu-tunggu, ya, dengan upaya untuk mengintegrasikan antara agama dan juga ilmu umum, sehingga nanti bisa melahirkan ulama yang ilmuwan dan ilmuwan yang ulama. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.